Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan kita kembali. Saya Iti Warso, pengacara dan kameramen Bang Dormen ya. Oke teman-teman, untuk malam kali ini kita memecahkan kasus yang rumah kemarin ya, yang didatangin Bang Jarwo sama Mas Dormen. Itu ada orang minta tolong kita, katanya mau dihuni lagi dan mau ingin dibersihkan. Dan saya mengutus Mas Dormen sama Bang Jarwo karena saya masih pasien tidak bisa ditinggalkan. Dan saya juga malam ini saya mau tanya hasil kemarin bagaimana Bang? Hasil yang kemarin Iya. dia ngambil yang tanah itu yang 4 pojokan itu Ya. Terus di sana ada apa aja? nah, pas itu kan pas ketiga tanahnya itu kan pas ngambil Ya. si Mas Dormen itu kemasukan, jadi kayak semacam apa itu? Cewek lah, tapi minta tolong gitu, minta tolong dilepasin gitu lebih. Itu saya belum tahu pasti minta tolongnya kan gimana gitu. Terus kondisi di rumah itu sudah dijelasin sama pemiliknya gimana? Ya emang udah ditinggal lama banget sih, Sudah lama. ya katanya sih mau dihuni gitu kan, langsung dibersihin gitu loh. Nah, kata pemiliknya itu ada hal-hal aneh atau tidak? Atau mungkin ada peristiwa yang terjadi dulu? Dulu yang belum istrinya meninggal itu yang punya rumah itu yang dia dulunya ya aman-aman aja. Terus pas menjelang istrinya meninggal itu jadi kan nggak dihuni deh, Ya, ditinggalkan lah ya, sampai bertahun-tahun. Anaknya udah pada gede, mau dihuni lagi katanya kan. Terus yang hal-hal yang aneh itu ya emang banyak sih katanya sih, jadi kayak semacam genteng pada satu apa gimana gitu lah ya, istilahnya rapuh kan Udah gitu, tua, udah tua itu ceritanya. Jadi ya hal-hal yang mistis itu ya banyak gitu ya, contohnya kayak yang kemarin itu yang pas saya ngecek semacam kayak minta dilepasin, itu saya juga belum tahu pasti tapi ngomongnya lepasin gitu aja. Artinya wanita minta tolong ya masuk ke Bang Dormen apa Bang? Bang Dormen. Bang Dormen ya. Oke teman-teman, dan dari saya pengecekan tanah yang diambil sama Bang Dormen dan Bang Jarwo kemarin, yang saya lihat memang ada sesuatu yang ganjil teman-teman. Satu mungkin ya karena kelamaan tidak dihuni, jadi banyak buat sarang makhluk-makhluk goib ya. Jadi teman-teman gini, kemarin mungkin teman-teman sudah lihat ya, itu kondisi rumahnya itu sangat-sangat benar-benar tidak terawat ya teman-teman ya. Dan saya juga jarang sekali dijamah karena ilalangnya pun sampai tinggi sampai hampir menutupin jendela atau mungkin pintunya ya teman. Jadi ini teman-teman, rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa dibersihkan ataupun tanpa dirawat itu biasanya untuk sarang makhluk-makhluk gaib gitu ya teman-teman, makhluk-makhluk gaib, karena makhluk-makhluk gaib itu senang di tempat-tempat yang kotor, yang tidak berpenghuni, apalagi kalau tempat itu sudah buat pernah maksiat, itu makhluk-makhluk seperti itu senang sekali. Jadi tidak heran saat pengecekan kemarin Mas Dormen sama Mas Bang Jarwo itu ada sesuatu hal yang ganjil atau mungkin ada interaksi dari makhluk gaib itu sangat-sangat wajar dengan kondisi rumah yang seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya di sana, saya hanya mengingatkan kalau memang rumah itu tidak dihuni atau teman-teman punya rumah banyak dan ada rumah yang itu, kalau biasa itu
naruhlah orang di situ, mungkin entah itu tetangganya, entah itu mungkin saudaranya, untuk setiap hari atau mungkin 2 hari atau mungkin 1 minggu sekali pembersihan rumah itu, biar rumah itu tetap terjaga bersih, begitu ya teman-teman. Kalau bisa sih yang dipasrain itu selalu membuat kehangatan di situ, entah itu sholat di situ, entah itu nginep di situ 1 malam, begitu teman-teman, biar rumah itu tetap hidup, rumah itu tidak untuk sarang makhluk seperti itu. Nanti seandainya ini kedepannya ya teman-teman, ini seandainya suatu saat rumah itu tiba-tiba dihuni tanpa pembersihan atau tanpa tindakan kelanjutan, pasti suatu saat nanti, entah itu 1 minggu, entah itu ada yang sakit lah, ada yang mengalami hal-hal tidak wajar lah seperti itu teman-teman, dalam kondisi rumah seperti itu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, dan dari tuturan Mas Bang Jarwo soal wanita yang itu menangis, saya sudah koordinasikan kepada pihak yang punya rumah, dan saya memberikan gambaran-gambaran soal wanita itu. Ternyata itu adalah istrinya, istri pemilik rumah itu. Jadi saya pun belum tahu ke dalam untuk menggali ke dalam lagi. Cuman saya memberitahukan kepada pemilik rumah bahwa ini yang menangis ciri-cirinya seperti ini dan ini, dan saya gambarkan seperti itu, dan yang pemilik rumah itu ataupun suaminya itu kok kayak, dari ciri-cirinya kok kayak istri saya, emang ada apa kok istri saya menangis, kok minta tolong gitu, seperti itu ya. Nah, saya belum bisa jawab teman-teman, karena yang penglihatan saya cuman beliau itu diikat, dicambuk sama kayak sejenis orang kayak kakek ya, tapi dibilang kakek tapi menakutkan ya teman-teman ya. Kalau itu pandangan seorang awam itu sangat menakutkan seperti itu. Mungkin nanti kita gali ya teman-teman, karena beliau pun meminta tolong kepada kita juga, tolong Suwarso tindak lanjutin soal tangisan yang itu, karena saya takut istri saya di sana tidak tenang, mungkin istri saya ingin menyampaikan sesuatu, mungkin istri saya benar-benar minta bantuan seperti itu. Nah, saya pun insya Allah menyanggupi, karena ini juga sudah terlanjur kita bertindak. Jadi palang tanggung ya teman-teman, kita coba nanti panggil lagi si beliaunya atau wanita itu atau mungkin istrinya punya rumah, kita korek informasi apa sih sebenarnya yang terjadi sampai beliau memasuki raganya Bang Dorman dan meminta tolong untuk ditolong dan lepasin lah, ingin dilepaskan seperti itu teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga untuk rumahnya kita sudah bersihkan ya dari energi-energi negatif dan dari sok-sok jin-jin atau mungkin makhluk-makhluk gaib yang berdatangan, karena rumah itu dikosongkan ya teman-teman. Insya Allah sudah bersih, mungkin besok atau mungkin tadi siang ya sudah mulai pembersihan soal ilalang-ilalang yang begitu tinggi seperti itu. Dan saya juga hati-hati ya, karena saya lihat dari jauh pun kayaknya atapnya pun sudah mulai rapuh kropos. Cuman saya bilang kepada beliaunya untuk yang bekerja atau mungkin yang di situ untuk tetap hati-hati. Kalau memang ada apa-apa kabarin aja. Insya Allah kalau memang ada kecelakaan apa kerja itu memang pure kesalahan manusianya ya, karena sudah bersih, mungkin karena kecerobohan atau mungkin karena sudah lapungnya usia di tempat itu karena sudah nggak dirawat sama sekali. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin ini guys, kita coba panggil ya sosoknya. Oke kan. Oke teman-teman ya, kita coba panggil. Kemarin namanya siapa ya Bang? Mariati ya. Bismillah.
Ibu Mariati. Berkati Allah di Indonesia. Amin. Teman-teman, agak susah ya karena terlalu jauh ya teman-teman ya, dan juga diawasi juga dia, jadi agak susah untuk menariknya teman-teman. Dari gambaran tadi yang saya lihat sih kondisinya memang benar-benar memperhatikan ya teman-teman ya. Kalau mungkin tragis ya, bahasa kasarnya itu tragis ya. Itu kalau mungkin keluarganya atau mungkin suaminya bisa melihat kondisinya dia sekarang, itu memang benar-benar mungkin akan terpukul hatinya ya teman-teman. Karena saya pun bukan siapa-siapanya, tapi merasa miris ya, dengan keadaannya yang sekarang seperti itu. Coba lagi kita panggil. Kita bisa kita sudah lari tapi ini belum udah di sekitaran sini teman-teman ya, sudah saya berhasil tarik tapi tadi lepas di atau kenapa, atau mungkin dia nggak berani sini. Coba tadi namanya tadi siapa? Mariati. Bu Mariati. Assalamualaikum Bu. Nggak usah takut, sini saja Bu. Berarti dengar suara nggak Mas? Iya, dengar Ki. Aku lupa, rumah saya kan di benteng, nggak bisa tembus dia. Iya Ki. Silakan. Iya benar. Sampai tangannya enggak? Iya, tangannya nggak ada apa tangannya. Iya, tangannya nggak ada. Tangannya sampai buntung gitu. Astagfirullahaladzim. Sampai buntung gitu ya. Ada cahaya tadi di sini nih. Ada cahaya Ki. Di sebelah sini tadi ada cahaya. Tangannya sampai buntung gitu. Banyak sampah di situ lagi.
cahaya tuh di sana ki ya ki. Oh, cahaya. Cahaya. Di sebelah sini ada cahaya teman-teman. Nggak tahu soalnya bukan barang saya di sini. Bukan jimat, kalau orang sih jimat ya. Tapi cahayanya nyala terang dari sini. Astaga. Sampai buntu gitu. Kalau teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya itu ada rantainya teman-teman. Coba saya pagarnya terbuka dulu, kita tarik ke sini nanti pagar rumah saya buka dulu, kita tarik ke sana aja, jangan di sini nanti. Oh ya guys. Kemarin masuk saya kemarin. Ya teman, jadi tadi udah lihat ya suasana seperti itu. Nah, nanti kita tarik aja di sini. Nah, tadi mau kita tarik di situ takutnya kotor ya, karena habis hujan deras tadi di sini. Juga tempat sampah di situ. Kita tarik nih. Saya buka dulu pagarnya dan beliau bisa masuk. Bismillah. Kita tarik ya teman-teman, saya sudah buka sedikit pagarnya, semoga dia mau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Bu Mariati ya, benar iya Bu, nama saya Tuwarso ya. Kemarin teman-teman saya ke tempatnya ibu minta tolong, sebenarnya ada apa Bu? Ibu kok minta tolong dilepas gitu. Ya, kamu takut kenapa? Ceritakan ke nggak apa-apa, ini udah tempat saya. Dia nggak akan berani ke sini karena tempat saya sudah dipagar. Tadi sampean pun mental kan masuk ke sini. Tadi sudah saya khususkan hanya sampean yang masuk ke sini, makhluk lain nggak bisa masuk. Kecuali nama-nama makhluk yang saya sudah sebutkan pas pemagaran ini. Gak apa-apa, dia nggak akan berani datang ke sini. Kenapa? Ceritakan, ada apa? Disiksa. Saya dicambuki. Kenapa sampai pun disiksa? Iya, saya lihat.
Saya tahu makhluknya seperti apa. Saya tanya, kenapa kamu kok disiksa dan dicambuk di